Oke guys, jumpa lagi. Sekarang ini kami bersama Pak Dandung Mujiono. Beliau Ketua RT di Desa Senake. RT berapa? RT 14. RT 14. Beliau juga aktif di anggota polisi yang bertugas di Polsek Tanah Grogot. Kami banyak mendengar cerita dari warga beliau kalau beliau ini dermawan, terus membangun musola yang sekarang ini kami tempati. Ini adalah musola yang dibangun beliau. Nama Musola Al-Hidayah Busra. Musola Al-Hidayah Busra. Nah, untuk lebih untuk mengetahui kenapa beliau sampai termotivasi atau terpanggil membangun rumah ibadah musola ini, kita bincang-bincang sama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang sudah sering mendengar ini Pak De. Artinya Pak De ini membangun musola rumah ibadah di lingkungannya Pak De, di RT Pak De. Nah, selain itu Pak De juga kata warganya juga dermawan, itu juga ngasih makan anak-anak atau apapun gitu. Pokoknya intinya Pak De senang dengan anak-anak yang ada di sini, warganya juga. Nah, itu lagi satu Pak De, warga yang ada di sini katanya dia nggak kepengen diganti gitu. Pokoknya Pak De terus yang jadi ketua RT-nya. Nah, jadi kita pengen tahu dulu soal musalah ini Pak De. Ini berapa tahun sudah dibangun Pak De? Alhamdulillah, ini puasa memasuki tahun ketiga. Tahun ketiga. Ya. Oh, artinya sudah 3 tahun Pak De ya? Ya. Gimana cerita awalnya kok terpanggil untuk membangun? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami selaku ketua RT pada saat itu di RT 14 ini belum ada musola. Kemudian ada beberapa warga kami menginginkan dibangun musola. Tadinya sebelum musola ini terbangun, kita numpang di musola SD 002 Tanah Grogot di dekat sini nih. Oh. Jadi karena di situ sempit, tidak bisa menampung warga kami, maka berdasarkan kemauan keras juga dari istri saya yang sangat mendukung, maka lahan saya yang kurang lebih berukuran 11 kali 27 kami hibahkan, kami wakafkan untuk mendirikan musola. Nah, kemudian di samping itu, kalau misalnya ditanya Pak RT ada nggak yang membantu membangun musola ini, alhamdulillah ada. Dan pesan para yang memberikan sumbangan, mohon Pak donaturnya nanti kalau musola ini diresmikan tolong nggak usah disebutkan lah. Kenapa? Karena ini belum seberapa dibanding dengan Pak RT, pengorbanan Pak RT. Jadi belum seberapa untuk itu. Nah, di samping itu juga untuk menjaga supaya orang-orang ini nanti tidak yang lain tidak merasa iri, itu makanya tidak saya sebutkan. Kenapa tidak saya sebutkan nominal nilai-nilainya membangun. Nah, kemudian juga setelah musola ini berdiri, kami juga punya program yang antara lain mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada TK Al-Quran, juga TK Al-Quran Al-Hidayah Busra. Nah, untuk mengenai nama musola ini sendiri, kenapa jadi dinamai musola Al-Hidayah Busra? Kebetulan kami punya orang tua yang namanya Pak Haji Anang Busra. Untuk mengenang beliau, maka musola ini saya namakan musola Al-Hidayah Busra. Adapun kegiatannya antara lain untuk musola Al-Hidayah Busra ini 1 minggu
ada ceramah dibawa dipimpin oleh Pak Ustadz Mustafa Yuda LC, lulusan Yaman. Itu 1 minggu 2 kali. Kemudian malam Jumat kita yasinan. Nah, setelah kita yasinan, setelah kita ceramah, apa yang ada di belakang kami persilahkan untuk menikmati. Misalnya ya kalau ada makan, mungkin kue-kue. Di samping itu hari Jumat pagi, Jumat subuh, setelah sholat subuh kami selalu makan prasmanan. Kemudian untuk Jumat berkah, setelah sholat Jumat kami mengumpulkan bekerja sama dengan warga untuk Jumat berkah, memberikan atau membagikan nasi bungkus kadang-kadang ke para pedagang di Siring, tapi yang lebih sering ke tempat-tempat pondok-pondok pesantren, seperti contohnya tetangga kami sendiri, pondok pesantren Al-Ihsan, pondok pesantren Bina Islam Pasir Blengkong, pondok pesantren Bina Iman laki-laki di Tanah Priok, pondok pesantren Bina Islam yang perempuan di ini nih, jalan apa ini lupa saya. Nah, sampai juga ke Babu Salam kilometer 12. Kami pada saat saudara-saudara kami di Longkali, pada saat di Longkali kebanjiran, itu kami juga ke sana membawa sembako kurang lebih 1 pickup, kami dropping ke sana sembako termasuk air mineral. Mungkin itu juga kegiatan-kegiatan kami, dan alhamdulillah kami selalu dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap menjelang lebaran pada puasa kami selalu mengumpulkan rezeki untuk membelikan baju anak-anak di seputaran kami, khususnya yang jamaah di sholat Al-Hidayah Pusat. Untuk anak laki-lakinya seperti baju koko yang terus itu. Untuk anak-anak perempuannya adalah mukena. Nah, itu sebagian dari yang kami sisihkan. Di samping itu, ya itu tadi, kalau dibandingkan dengan yang lain belum ada apa-apanya kami ini. Saya penasarannya pertama, ini kan enggak kecil tadi yang diwakafkan tanahnya itu Pak De ya. 11 kali berapa tadi Pak De? 27. Ini kan termasuk di dalam kota lokasinya Pak De. Dekat dengan pasar. Harganya kan enggak kecil sebenarnya. Kenapa terpanggil untuk ini Pak De? Udahlah diwakafkan aja. Padahal kalau dijual, kalau dari sisi materi kan yang kita cari Pak De, pasti lumayan kalau dijual ini ya dapat. Kenapa lebih memilih wakafkan aja untuk rumah ibadah, kasihan ini kita belum ada musola di sini, terus numpang di SD itu aja ya? Iya, Pak De ya. Nah, kenapa sampai ceritanya kok udah dianu aja diwakafkan aja? Alhamdulillah. Memang kalau dinilai dengan finansial, yang pasti harganya ratusan juta. Untuk kenapa saya terpanggil untuk membangun musola, kembali ke yang tadi, juga dorongan dari anak-anak saya, kemudian dari istri saya. Tadinya terus terang saya kepingin beli mobil baru, berkat dorongan istri saya. Dan kemudian setelah saya pikir-pikir, apalagi yang saya cari, akhirnya ayo sudah Bu, kita membangun musola. Nah, berawal dari situ kami membangun musola. Karena apa? Apalagi yang akan saya bawa mati. Nah, alhamdulillah kami ini punya anak 2, istri 1, semuanya sudah lihat Ka'bah. Ya alhamdulillah, seandainya tidak ada COVID, mungkin saya juga dengan istri saya insya Allah berangkat haji lagi. Nah, jadi kalau
Pak wartawan nanya kenapa kok lebih dipentingkan untuk membangun musola, rumah-rumah ibadah itu tadi berawal tadi. Nah, kami tidak punya musola, kami kepingin sholat dengan tenang, kami kepingin ibadah. Ya, katanya Pak Ustadz kan, carilah duniamu seakan kamu hidup 1000 tahun, carilah akhiratmu seakan kamu besok mati. Nah, sebelum kami membangun, sebelum kami hibahkan, kami punya anak 2, saya panggil anak-anak saya, ini tanah mau Abah hibahkan, terserah apa saja, mana yang baik. Ya alhamdulillah berkat dukungan semua warga saya, khususnya warga RT 14 dan sekitarnya, berdirilah musola ini. Jadi musola ini kurang lebih 8x8, kemudian ada lorong di belakang 10, kurang lebih 10x14, dilengkapi dengan WC. Musola kami juga dilengkapi dengan dispenser. Di situ ada aqua asli, ada kopi, ada teh. Nanti Bapak silahkan diperlihatkan, itu bukan isi ulang. Jadi 1 galon itu harganya 43.000. Jadi kalau dibelikan isi ulang yang harga 5.000 dapat 8 galon. Nah, silahkan nanti ke belakang, silahkan lihat. Silahkan juga ini musola kami lengkapi dengan fasilitas itu tadi, AC 5 unit, lampu 3.500 watt, kemudian ada air minum, air mineral. Alhamdulillah kami tiap hari juga, mulai hari Minggu ya kalau tidak salah, kami melaksanakan taraweh. Insya Allah mudah-mudahan juga akan berjalan lancar, dan juga kami selalu melaksanakan buka bersama tiap puasa. Nah, untuk puasa di tahun ini sudah berarti yang alhamdulillah yang nanti ini hari akan membukakan orang yang kedua kalinya. Jadi bukan takjil semua pribadi dari saya, semua juga dari warga saya yang kepingin berbondong-bondong berbuat baik, karena dalam karena dalam bulan suci Ramadan ini insya Allah siapapun berbuat baik, nilai amal ibadahnya akan dilipat gandakan. Amin. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Nah, kami sudah keliling nih, Pak, ngelihat bangunan musallanya, terus didukung lagi di di sampingnya itu begitu luas terasnya itu ada ya, tempat untuk anak-anak kegiatan ikuti pendidikan, pengajian gitu ya, Al-Quran, terus majelis taklim. Nah, kan tidak sedikit juga ini kegiatan di musala sini menggunakan dana, Pak, kayak berbagi itu Jumat berkah ya, Pak, ya? Bagi nasi bungkus ke masyarakat, terus ada juga membagikan nasi bungkus ke yayasan atau pesantren gitu, Pak, ya. Nah, tentu kan membuat itu butuh anggaran. Nah itu ceritanya gimana tuh, Pak? Ini jangan-jangan punya usaha emas gitu ya? Punya tambak. Iya, punya tambak, punya gunung emas. Alhamdulillah ya, semua itu rezeki dari Allah. Amin. Jadi memang ada pengurus Masjid Pancasila Kilo 7 itu datang ke sini. Yang pertama, dia keliling ngelihat kebersihan musola ini. Dia terheran-heran. Kok musolanya kok bersih betul ya, Pak ya? Alhamdulillah. Karena memang ada pembersihnya, bahkan sampai saya sendiri turun tangan. Nah, kemudian kalau untuk operasional musola ini kurang lebih 1 bulan itu 2 juta, Mas. 2 juta. 2 juta itu kita ambilkan dari kotak amal. Kalau kotak amal itu 1 bulan dapatnya 800, alhamdulillah
yang punya musola kebagian 1.200.000. Kalau 1 bulan musola ini dapat 1 juta, alhamdulillah yang punya musola dapat tambahan 1 juta. Nah, dan itu sudah kami niatkan dengan istri saya. Ayo Bu, sebagian penghasilan kita sumbangkan untuk kegiatan musola. Alhamdulillah ada aja rezekinya. Nah, kemudian juga di sini seperti kayak yang ceramah ya kita kasih inilah ya, tidak perlu kami sebutkan, pokoknya include-nya kurang lebih 1 bulan itu kurang lebih 2 juta, termasuk air galon, kebersihan, bayar listrik, kurang lebih 2 juta itu. Nah, karena itu tadi, bahkan kami pernah mengumpulkan wali santri, ibu-ibu, bapak tidak perlu khawatir, tidak perlu anaknya disanggunin untuk minum. Di sini minumnya aqua asli, higienis. Silahkan ibu lihat sendiri, segelnya masih ada. Kenapa kok Pak D ini kayak betul dikasih minum aqua? Bukan. Kenapa? Karena saya di rumah minum aqua, masa sih saya minum air isi ulang. Nah, berawal dari situ. Sehingga kami bertekad dengan istri, yang tadinya nggak ada dispenser, ya kami lengkapi dengan dispenser. Nah, kalau operasional atau biayanya, kalau sampai nanya Pak D punya gunung emas, tidak. Kebetulan saya PNS, istri saya PNS, ya alhamdulillah cukup aja. Ya, kebetulan anak saya yang besar sudah PNS, sekarang ngajar di Unmul, dan alhamdulillah berkat doa para jamaah saat ini dia menempuh S3 di Singapura. Jadi dapat beasiswa S3 di Singapura, alhamdulillah. Ini masuk tahun kedua. Yang kecil baru skripsi, insya Allah tahun ini lulus wisuda. Nah, itu kalau tanya biayanya dari mana, saya tidak punya usaha. Tapi kalau anunya sebentar lagi pensiunnya Pak? Alhamdulillah, bukan sebentar lagi, saya bulan depan tanggal 1 Mei pensiun. Nah, terus mau kemana pensiun? Insya Allah jadi marbot musola. Marbot musola. Artinya habis puasa ini pensiun juga Pak ya? Pensiun. Jadi berarti masa-masa pensiunnya ngurus musola ini Pak ya? Ada satu lagi di samping juga kami ini anak-anak, kami juga untuk bapak-bapaknya setiap tahun, mungkin tidak perlu nanti diedit. Setiap tahun kami selalu membersihkan juga. Alhamdulillah untuk tahun ini kami bagian 70 sarung ke samaannya. Di sini memang saya berusaha meja itu tidak pernah kosong. Selalu ada kue, selalu ada kue. Dan kenapa jadi anak-anak jadi senang jadi tadi? Ini luas main-main, habis kehausan minum, habis minum langsung makan kue yang ada di situ. Waalaikumsalam. Nah, ini beliau nih mengantar kurma untuk buka. Iya. Nanti diajak sini Pak Haji, si jagoannya. Mulai kemarin sudah buka bersama kita. Makasih banyak ada ya, udah bincang-bincang, berbagi cerita bagaimana awalnya membangun musola ini ya kan. Mungkin ini juga menjadi motivasi di luar sana nanti dengan hadirnya Pak Haji apa ya, sudah berbuat seperti ini gitu. Artinya kalau kita kepengen berbuat itu Pak ya, tidak perlu menunggu kita harus mampu dulu, intinya harus kaya dulu. Ya kan Pak ya. Soalnya ya mungkin kita berbuat sesuai kemampuan kita gitu ya. Iya kan. Kalau kita seumpama punya uang 1.000, kita berbuat 100 rupiah juga sudah bisa. Iya kan. Nah, itu artinya nggak perlu kaya Pak ya. Ada ya. Kalau kita mau berbuat. Oke,
Itu tadi perbincangan kami dengan Pak De, sudah menceritakan bagaimana awalnya membangun musala ini sampai seperti ini. Beliau juga banyak menceritakan kegiatan-kegiatan di musala ini, ada TK Al-Quran, ada Jumat berkah, ada majelis taklim dan lain-lainnya. Semua itu dilakukan ikhlas ya, untuk berbuat baik kepada sesama. Sebelum kita berpisah seperti biasa, kami selalu menyampaikan pepatah Arab, wa kadurjal jur alisepi bur'on wala bur'on lima jahar lisan. Kalau pedang melukai badan masih ada jalan untuk sembuh, namun kalau lisan melukai hati, mana obat akan dicari kecuali minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.